tanaman udah tinggi tuh ya, daun kan sampai bawah tuh. Jadi Sampai bawah. iya sampai bawah. Gue mau nyanyi. Emang daun tomat kayak gimana sih? Di dalam house ini ada pengatur suhu nggak sih? Ada di dalamnya, Oh, ada. Jadi kayak umpamanya musim dingin gitu kan kayak ada apa ya? Ibaratnya kayak AC kayak gitu-gitu deh. Jadi biar anget gitu di dalam situ, biar anget, biar gak dingin. Kan awam ya liatnya, apa sih pertanian, kotor lah kerjaannya kayak gitu. Tapi kalau udah masuk ke situ asik-asik aja, enjoy aja mah, lebih senang. Oh jadi kayak gini, jadi jadi tahu gitu. Ini kami Podcast. Dasai Masep, gua Kemod kembali lagi di Ini Kami Podcast. Hari ini kita kedatangan teman dari Ciba ya Manina. Iya, Cibakeng. Namanya siapa Mbak Nina? Ya, Nina. Nina doang, dia panggilan Nina aja. Udah Nina aja deh biar gampangnya. Dinafkahin. Biar dinafkahin, iya maunya gitu. Dari Ciba Mbak Nina berapa jam ke sini? Ya sekitar 2,5 jam sampai 3 jam sih. Pakai kereta biasa? Iya, apa bawa mobil pribadi gitu? Pakai pesawat pengennya, tapi nggak ada bandaranya. Iya, maklum masih kita baru mulai, belum ada. Oh gitu ya, jadi ya udah pakai ini kereta biasa aja. Makasih banyak udah datang ke sini, udah nyempetin ke Ini Kami Podcast. Ya, sama-sama. Makasih juga udah diundang. Iya. Rasa artis. Mbak Nina ini profesinya ini sekarang ini apa, Mbak? Kalau untuk saat ini di pertanian. Pertanian? Iya. Biasanya itu kan cewek itu kayak pengolahan makanan, kaigo gitu. Tapi kok itu maksudnya pertanian itu kan pada umumnya itu pekerjaan laki-laki gitu loh. Tapi emang awalnya Mbak Nina dari dulu emang suka pertanian, apa pernah di pertanian atau? Ya kayaknya kalau saya pikir ya pertanian lebih menarik aja sih, lebih menarik, pengen masuk pertanian juga pengen ini aku terapin di Indonesia juga. Oh jadi emang dulu belum pernah di pertanian sebelumnya? Belum. Apa dulu di mana itu? Emang berapa tahun sih di Jepang ini? Ini jalan 4 tahun. Ini tahun keempat ya? Iya. Berarti sebelumnya di berapa 3 tahun sebelumnya itu? 3 tahun sebelumnya di pabrik di ini plastik fiber molding. Apa perbedaan perusahaan yang sekarang ini sama perusahaan yang pertanian itu? Kalau yang lama itu di pabrik ya, jadi lebih disiplin gitu, lebih. Kalau menurut saya kerjanya juga lebih berat sih. Kalau pertanian lebih teman-temannya juga lebih enak. Jadi lebih kerjanya kayak lebih santai, lebih asik gitu aja deh. Kerjanya bercocok tanam ya kan ya? Iya. Kan cocok tanam, nanam benih yang gue nanam benih. Jadi jenis pertanian apa yang Mbak Nina ini? Kalau di tempat saya sih mini tomat sama timun. Mini tomat sama timun? Iya, timun Jepang. Maksudnya seperti apa pertanian di Jepang itu sih yang perbedaan sama di Indonesia gitu? Kalau pertanian di Jepang lebih ini ya, lebih otomatis. Jadi apa-apa tuh kayak pakai mesin, buat nyiram juga pakai mesin kayak gitu. Jadi yang pakai kayak kan Jepang itu terkenalnya canggih nih. Iya, teknologi semua. Pakai kayak robot gitu ada nggak? Kalau di tempat saya nggak ada sih, soalnya kan cuma timun sama tomat ya. Jadi mungkin kayak panennya juga masih pakai tangan kan bisa. Mungkin kalau di pertanian lain kayak yang di ladang, yang kayak kentang, mungkin jagung, itu mungkin pakai karena lebih berat kan, lebih susah gitu. Tapi emang karena ini bisa diaplikasikan mungkin ntar di Indonesia, tapi ini kayaknya menarik nih kalau misalkan kita pengen tahu dari dasar gitu. Jadi buat ngedukasi ke nyampe panen gitu. Jadi dasarnya prosesnya itu dari apa gitu, deh nanam benih dulu kah, udah langsung nancep gitu kah atau gimana ya? Ya. Oke, dari misalkan tomat nih dari awal dulu nih. Kalau dari awal ya biasanya sebelum ditanam kan
Kan di dalam house ya tempat Nah, aku ya. oh iya tempatnya kayak gimana kan ada banyak ya. Ada ladang itu, Mm-mm. ladang yang hamparan luas gitu Mm-mm. kalau ini. Jadi di tempat Mbak Nina itu gimana? Kalau di tempat aku di house gitu, Host, oh yang rumah plastik itu ya ya? rumah plastik bukan Ah, kaca ya, yang plastik rumah itu. plastik. Jadi nanti kita kerjanya di dalam gitu. Ah, Jadi sebelum kita nanam itu Nanam biasanya benih. ya nanam apa? Jadi Kita bentuk jadi nanam nanam itu bentuk tanaman atau gimana itu? itu biasanya kita bersihin semua dulu. Oh, oke. Bersih Bersih. sampai bersih habis itu Mhm. kita nanam. Kok tempat aku sih udah pohon kecil gitu Oh, kita jadi tanam. bukan kayak kayak kalau biji-bijian gitu enggak? Bukan. Oh, jadi tanam udah Ya bentuknya. udah kecil lah, udah kecil tuh Hmm. kita tanam. Ah, Habis itu ya kita perawatan sampai dia tumbuh. Mereka kasih pupuk, terus apa ah. namanya? Ini kan biasanya kalau tomat kayak gitu kayak dikasih tali kayak gitu biar bisa tumbuh sampai atas, Jadi biar enggak ngejalur gitu jatuh. ya. Iya, Ah. ya kayak gitu perawatan gitu-gitu sih. Bersihin juga biar tetap bersih juga Apa gitu. perawatan obat itu maksudnya obat apa tuh? Obat Obat biasanya kuat. Jadi biar kuat maksudnya, biar kuat aduh, tanamannya maksudnya. Kan kalau di Indonesia itu kayak ada namanya itu apa pupuk urea kayak iya. gitu. Kalau di Jepang ini apa namanya? Pupuknya juga macam-macam sih. Ah, Jadi buat kayak kan biasanya kok di tanaman tuh ada serangga-serangga kayak gitu putih-putih gitu serangga itu buat hama apa? biar itu nggak ada. Terus kayak penyemprotan bunganya itu Hmm. biar cepet jadi tomat kayak gitu, biar cepet jadi timun kayak Mhm. gitu. Oh, itu kan setelah nanam tuh. Nah, Mm-mm. dari situ berarti prosesnya selanjutnya nanam terus pengobatan. Iya, Jadi lebih ke jadi ngurus itu nyampe. Jadi proses pengobatan itu setiap kapan itu? biasanya kalau penyemprotan bunga Ah, itu 3 hari sekali. 3 hari sekali. Iya, 3 hari sekali harus nyemprot bunga itu. Aha. Terus kalau penyemprotan kayak hama atau yang Mhm. lain-lain itu biasanya tergantung di dalam apa house itu Mhm. permasalahannya apa. Apa tuh permasalahannya? Biasanya kan Oh, pokoknya waktu kita maksudnya jadi bukan rumah tangga doang ya permasalahan, iya tapi ada dong, juga ya pertemanan juga pasti dalam, ada, dalam house itu percintaan gitu. ada juga permasalahan. Jadi apa tuh permasalahan? Biasanya Biasanya. rata-rata itu sih hama. Jadi banyak hama kayak gitu. Nanti disemprot kayak Eh, gitu. Nanti seumpamanya ada lagi semprot lagi kayak gitu kayak semprot hmm. pestisida. Biasanya kan kalau ada masalah itu pasti ada penyebab nih. Kok Mm-mm. hama itu bisa masuk ke situ gimana caranya? Kan itu kan dalam host. Mm-mm. Hmm. Ya biasanya hama kan kecil-kecil ya. Mungkin Ah, dari pintu itu kan pintu pasti hmm. tetap ada selahnya kan. Iya, iya. Bisa dari situ. Jadi cara penanggulangannya ya Pak, ini semprot 3 hari sekali Mm-mm. gitu ya. Iya. Oh, Terus sama ini mhm. sih biasa dikasih ini apa namanya lebah di dalam. Lebah. Iya, dalam house itu Aha. kita keluarin lebah 3 ekor atau 5 kayak gitu. Biar buat penyerbukan bunganya. Jadi bukan cuma Ah. disemprot aja, jadi dibantu dengan lebah itu. Oh, jadi si lebah itu yang protek tanaman itu buat Iya, makan hamanya itu kayak gitu ya. buat bunganya juga biar cepet Hmm. mekar, biar cepet jadi buah kayak gitu. Oh, itu timun sama tomat sama juga prosesnya setelah nanam penyiraman gitu. Sama. Itu berapa lama sih pengurusan? Itu Untuk biasanya pengobatan aja itu. Apa nyampe panen gitu terus gitu. eh Rutinitas. iya biasanya 1 bulan. Kalau timun lebih cepat ya daripada Ah. tomat. Tomat itu biasanya 1 bulan itu udah berbuah, udah mau panen sih. Paling Hmm. paling lama 2 bulan itu udah panen. Apa itu tomat? Tomat iya, 2 bulan udah panen. iya udah tinggi udah Ah. panen. Tapi kalau timun paling 1 bulan tuh udah ini udah panen. Lebih cepat timun. Oh. Dua Gitu. apa pas panen Mm-mm. kan gue lihat kan kalau di Supa atau di supermarket di Mm. Komini kan tomat itu warnanya kan beda-beda tuh. Oh iya. Ada yang hijau, ada yang setengah matang Ah merah iya ada gitu. yang oranye kayak gitu. Jadi kayak ini yang hijau masih labil gitu kan. Hmm. Yang setengah matang merah mungkin ini lagi puber nih. Yang merah mungkin udah dewasa nih, udah matang, udah Udah siap tua. panen. Ya, udah siap panen gitu. Jadi
Jadi apakah pas panen itu rata semua gitu, merah semua, itu apa ada yang belum siap panen gitu? Ya biasanya kalau kita panen, kita kayak disortir gitu. Oh, sistem sortir ya. Iya, jadi pamannya dari si bos bilang, ambil yang merah aja gitu Ah. ya. Kita petik yang merah-merah aja gitu. Berarti kalau jadi bentuk panen kalau sistem sortir mah dari dalam 2 bulan, maksudnya setelah 2 bulan Mm-mm. itu kita bisa sortir tiap minggu nih, mana yang merah kita bisa panen di situ. Iya, tapi biasanya 3 hari sekali sih udah panen. Udah panen Iya, tiap hari. setelah 2 bulan itu. 3 hari sekali pasti panen. Oh, Gitu. Kak. Kadang bosnya juga bilang yang agak oranye mendekati merah, udah ambil aja nggak apa-apa gitu. Itu kalau kalau timun tuh. Kalau timun biasanya kan kalau di Jepang ada 2 sistem ya. Biasanya sesuai panjangnya, kalau nggak beratnya. Gitu. Kalau di tempat aku sih beratnya. Oh, beratnya. Iya. Kenapa? Padahal panjang bukannya ini gitu ya? Apa lebih? Panjang. Ya, Pak. Kenapa? Apa? Karena berat, berisi dagingnya lebih ini gitu. Mungkin ya karena dari dulu udah ini sistem beratnya sih. Jadi kayak mungkin udah kebiasaan berat, ya udah di berat gitu. Tapi dari segi tekstur, mana yang lebih enak, yang panjang apa yang besar? Nggak, maksudnya kan dagingnya kan otomatis lebih banyak, yang berat ini dong yang lebih banyak kan. Lebih apa sih? Lebih ke berat sih. Berat ya? Menurut saya. Emang yang berat, padat. Iya. Kan lebih padat deh. Kayak lebih gimana gitu. Berair. Ya kan timun emang becek kan, apa kalau di ini kan berair gitu. Iya, tomat juga berair kan, dalamnya sama. Gitu. Tadi kalau timun kan panen berapa, sebulan udah bisa panen? Iya, timun lebih cepat. Oh, lebih cepat ya matangnya? Iya, kadang tuh panen ya, kalau timun tiap hari panen. Kok setelah 1 bulan dari situ udah bisa panen? Iya, tiap hari panen terus. Sistem sortir juga? Iya. Mana yang udah yang besar, udah besar gitu ya, udah siap dipetik. Iya, kan biasanya udah kebiasaan udah kebiasaan pegang beratnya itu, jadi dipegang gini aja dah, oh ini udah sesuai. Udah tahu ya, Pak. Oh ini belum, ini udah sesuai gitu, potong gitu. Potong. Iya, apa kelihatannya menarik, apa enggak kalau pikirannya pertanian itu kayak kotor terus berat gitu. Tapi kok kelihatannya menarik juga ya? Iya. Emang sih kalau orang awam ya lihatnya, apa sih pertanian, kotor lah, kerjaannya kayak gitu. Tapi kalau udah masuk ke situ, asik-asik aja, enjoy aja mah. Lebih senang, jadi kayak gini, jadi lebih tahu gitu. Kalau itu kan pas ini menyangkut tentang jam kerja nih, kalau jam kerja kan pas waktu pengobatan tanaman itu, terus ketika panen atau ketika nanam itu ada perbedaan nggak? Atau lebih ketika panen mungkin lebih sibuk, lebih banyak lembur gitu? Biasanya panen sih lebih ini. Kalau kayak masih apa ya, tumbuhan masih kecil kan, masih kita nunggu tumbuh, nunggu gede kayak gitu kan. Jadi kayak lebih ini, pekerjaannya lebih santai ya. Iya, lebih santai, belum apa sih gitu. Kalau udah panen kan harus panen, sini juga panen kan, lebih sibuk. Jadi emang lebih sibuk kalau tempatnya hostnya itu ada berapa banyak sih? Kalau di tempat saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sih. 6 host. Satu host nih, berapa panjang, berapa lebarnya? Aduh, Pak, dikira-kira nggak bisa ngira-ngira sih. Berarti panjang gede sih. Gede. Gede. Gede orang host gede aja ya. Kita berapa ya? 1, 2, 3, 4, 6 orang. 6 orang itu panen, itu bisa 2 hari baru selesai. 2 hari baru selesai. 2 hari, maksudnya 2 hari terus panen? Panen terus itu baru selesai. Belum ke host selanjutnya. Maksudnya gitu. Itu jam kerjanya gimana? Jam kerjanya biasanya kalau panen lebih panjang. Misalkan dari mulai kerja jam biasanya jam 7 gitu namanya. Pagi. Sampai jam 7 malam sebenarnya gitu. Tapi nanti tergantung ini juga sih, dari
bosnya juga apa ya, Mhm. selesaiin ini apa namanya, hari ini selesaiin panen sini, ya udah kita harus selesai panen host ini sampai selesai, entah itu sampai Oh. jam berapa gitu. Mhm. Tapi Gitu. emang kalau kalau masalah jam kerja yang sekarang nih sama jam Hmm. kerja yang di perusahaan kemarin beda. Beda sih, Bedanya tuh? beda. Kalau jam kerja yang dulu kan mulainya jam 8 ya. Aha. Jam 8 maksudnya standar jam 8, terus mau mau musim panas, mau Ah. musim dingin, ya jam segitu aja. Tapi kalau pertanian kan beda-beda. Kalau musim panas mungkin jam 5 pagi udah bisa mulai karena udah terang gitu. Oh. Tapi kalau musim dingin kayak gitu, jam 7 baru mulai karena jam 5 kan gelap, masih gelap gitu. Mhm. Oke, kembali lagi ke yang tadi udah sampai masih panen ya. Mm-mm. Nah, pas panen nih, Mm. misalkan udah panen beberapa, terus itu hasil panennya itu kemana ininya apa untuk penjualannya itu? Biasanya dari kan kita packing kan, nanti habis itu ini dibawa sama bosnya ke tempat ini kayak distributor apa kayak gitu. Oh, Nanti yang bawa dari ini, dari pihak Kaisanya gitu. Jadi kita cuma kayak merawat, panen sama packing aja gitu. Terus itu kayak apa? Kalau apa sih maksudnya distributor dari Hmm? pemerintah atau kita nyari sendiri? Kurang tahu sih itu. Kayaknya Oh, nyari sendiri. Biasanya kan nyari sendiri. Hmm. Biasanya kayak gitu nanti kan kayak dari pihak Kaisa bos gitu Ah. kayak ngasih sampel lah, ini tomat saya, ini apa namanya timun saya kayak gitu, main dia cocok kita masuk ke situ gitu. Jadi pokoknya setelah 2 bulan kita bisa hasil penjualan nih. Hmm? Itu kalau ada musimnya nggak sih? Ada kayak ada musim kalau di Indonesia kan ada musim pisang pisang gitu. Kalau Hmm, ada musim ini kan itu bonteng sama timun itu ada musimnya nggak? enggak sih, kalau tomat sama timun tiap hari. Oh, jadi selama setahun itu bisa Iya, apa seterusnya gitu bisa bisa terus tiap apa hari. reproduksi apa bisa Uh-uh, nanam bisa. Dan biasanya kalau musiman itu lebih ke buah sih. buah ada Iya, juga. Oh, jadi kamu itu pernah nggak sekedar tomat sama bunting doang? enggak sih, cuma tomat sama timun, cuma kan Ah, pernah dengar juga kan belajar ke oh, ha. apa namanya pertanian Hmm. lain, kadang juga ada temen juga di pertanian ini kita share kayak gitu, jadi tahu juga sih gitu. Oh, itu kan kalau di Jepang itu kan ada musim panas, musim dingin itu Mm-mm. pengaruh nggak sih kayak gini sekarang musim panas nih pengaruh nggak sama tan Pengaruhnya ke ini sih, ke buah itu. Jadi kalau musim panas itu tomat Hmm. sama timun itu lebih cepat, ini lebih cepat. Kalau tomat kan kita ambil warnanya Nah, merahnya itu ya. Jadi tomat tuh lebih cepat merah, lebih cepat matangnya, dan timun lebih cepat gedenya gitu. Kalau musim dingin kan karena cahaya hmm. matahari kurang kan, jadi kayak lebih lama Oh, gitu. kalau misalkan kita lihat di kondisi di Indonesia nih, Hmm. Indonesia kan kayak musim bisa dibilang stabil ya, jadi nggak ada musim dingin, nggak ada musim Hmm, panas, hmm, jadi kayak temperatur suhunya itu nggak kalau nggak hujan ya iya kayak gitu gitu terus ya. itu bisa ada gambaran nggak kalau misalkan kita buat apa kamu nanam benih di sana tuh maksudnya nanam apa tomat Iya, benih tomat masih ya kan, tomat di benih sana tomat, benih timun gitu. lebih lebih cepat matang di sana gitu apa maksudnya gambarannya udah ada Gimana ya? gambaran belum Kak, ketika kamu misalkan pengen terjun Di pertanian. Kayaknya itu tergantung tekstur tanahnya juga sih. Saya kan hmm. tanah Indonesia sama Jepang kan beda gitu kan. Oh, beda. Iya, kayak lebih apa ya? Indonesia Lebih lebih lembek bagus. gitu apa Indonesia kayak lebih kering gitu. oh, Lebih kering ya. Kayak Jepang kayak lebih bagus aja buat pertanian gitu. Tekstur hmm, tanahnya beda. ada pengatur ini nggak suhu tanah gitu tekstur tanah gitu Ada ada sih sebenarnya, ada alatnya juga sih. hmm. Ini tanah ini cocok enggak buat nanam apa ya, nanam tomat, nanam Hmm. timun itu cocok apa enggak kayak gitu. Oh, Ada sih ada sebenarnya. Pokoknya
tanah kering ini cocoknya buat nanam apa, tanah yang agak basah kayak gitu itu cocok buat apa kayak gitu sih. Ada sih jenis-jenis tanah sebenarnya juga ada. Ya kalau misalnya dicari mungkin ya pasti ada lah ya gitu. Nah, sedangkan kan kalau suhu tadi kan kalau misalkan di musim panas bagus nih, cepat mateng. Nah, itu sendiri di dalam house ini ada pengatur suhu nggak sih? Ada di dalamnya, ada. Jadi kayak pokoknya musim dingin gitu kan kayak ada apa ya? Ibaratnya kayak AC ya gitu gede. Jadi biar anget gitu di dalam situ, biar anget, biar nggak dingin gitu. Di musim panas juga dibikin apa ya, sejuk gitu, biar nggak panas banget gitu. Ya kalau panas banget kan juga tanaman mati. Iya. Ya kan? Iya. Terus apa? Musim panas itu juga lebih sering nyiramnya. Lebih sering nyiram. Lebih apa? Nyiram pakai air? Iya. Aduh, gua ambil kalau makanya. Jadi sering nyiram itu rutin tiap sehari ini berapa kali nyiram? 1 jam sekali sih. Oh, sejam sekali? Iya, 1 jam sekali. Soalnya kalau sampai lupa nggak 1 jam sekali gitu, tanaman udah langsung maju gitu. Oh gitu, jadi harus cepat-cepat disiram ya. Aduh, gua kayak temen gua nyiramnya tuh, juga ini juga enak, tinggal pencet aja udah nyiram sendiri. Temen gua udah kering kalau pengen disiram rohani. Siraman rohani. Iya, kayaknya harus ini deh. Disiram pakai air. Itu sistem kan pokoknya gua pikir itu pertanian itu serba canggih kan. Kayak apa penyiraman sendiri nih. Kayak orang-orang kalau di kampung nyiram kayak gini pakai selang atau gimana gitu ya. Manual gitu ya gini gitu. Kalau kamu di situ gimana tuh nyiram? Nyiramnya itu pakai mesin sih. Jadi kayak di tengah apa tuh namanya? Tanaman gitu kayak udah ada selangnya, itu udah otomatis nanti tinggal kalau mau nyiram tinggal kita pencet ada tombolnya gitu udah nyiram sendiri. Gitu. Itu sistem sirkulasinya kamu juga udah pelajari atau maksudnya soalnya yang gue tahu itu kan host itu kan kayak gini ya. Nah, aku pikir itu nasi host itu kan pakai peralon tuh. Jadi tengahnya peralon juga. Nah, aku pikir di sini tuh buat pengairan buat nyiramnya. Ada sih yang kayak gitu. Juga. Dari atas itu peralon gitu ada, bawah juga ada gitu. Jadi atas bawah gitu. Oh, kalau kamu bawah doang? Tempat aku yang ada yang bawah doang, ada yang atas bawah. Jadi nggak semua host sama gitu, beda-beda. Maksudnya ada timing, ada waktunya buat nyiramnya. Kalau siang mah ini mah bagusnya nyiramnya bawah doang nih. Enggak sih, sama aja. Sama aja semua rata gitu. Iya, semua. Kayak tiap 1 jam sekali siram aja semua gitu. Gitu. Kamu mau disiram gak nih? Siram pakai apa? Pakai uang mau deh. Apa? Ngomong masalah itu air jadi apa agak ini gitu serak. Iya, agak seret. Apa? Ketawa terus juga seret. Haus kan? Iya, haus, panas. Aku panggil apa ada ininya yang nyediain minuman di sini. Canggih, robot enggak? Robot. Ini robot nih. Kan Jepang robot harusnya. Nah, cepet ini. Waduh. Ada makanannya juga. Kamu dari khas Jawa ya? Iya. Nah, ini dari Jawa ini. Iya, pakai belangkon. Aku ini udah lama ini di Jawa. Itu bukan bahasa Jawa. Itu bukan Jawa. Mana kau ini? Aduh, kok ini beda. Ini Jawanya gimana ini? Siapa, Restoran ya? Ini Mas Pujiono. Iya, Mas. Makasih ya, Mas, Matursun. Ini minumannya dari perasan jus tomat. Tomat ini ya yang oranye itu ya. Ya pantas warnanya oranye yang gitu. Setengah apa yang lagi setengah matang. Silakan diminum dulu. Minum ya. Berarti lebih nyaman di tempat pertanian sekarang. Iya, lebih menarik, lebih menyenangkan juga sih. Enjoy aja. Emang kamu kepikiran pertanian itu di kampung apa ada punya halaman gede atau punya berapa hektar halaman gitu pengen mengaplikasikan pekerjaan kamu sekarang gitu? Kalau halaman nggak ada sih, maksudnya tanah juga belum ada, cuma
kepikiran mau beli tanah buat itu sih, buat Banyak pertanian duit nih. gitu. Iya. Bismillah aja Hmm. dah. Berapa lama lagi di Jepang? Kurang tahu sih ya mau berapa lama. Eh, Paling ya kalau sekarang kontrak, sebosannya sih. tapi apa yang kamu pengenin itu dari apa bidang pekerjaan kamu yang sekarang ini, kira-kira udah dapat, kalau misalkan dari 10 nih udah dapat berapa gitu itunya dari segi pengalaman pelajaran itu ilmu. Kalau untuk pertanian karena aku masih baru kan, masih berapa bulan pertanian, jadi ya masih belum terlalu, jadi mungkin belum ada setengahnya kali ya, 4 kali. masih masih belajar iya, sih masih banyak yang harus dipelajari. Iya, masih banyak yang harus Eh, dipelajarin. Pas sekarang udah setahun belum? Belum Oh, setahun. belum Baru ya. berapa bulan sih, jadi masih ya baru, masih benar-benar harus belajar. Tapi gimana sih perlakuan orang Jepang di sana Kalau di tempat aku orang Jepangnya asik sih, baik gitu. Jadi kita nggak tahu ya, kita diajarin kayak gitu, diajarin kayak gini loh, kayak gini, diajarinnya bener, diajarin cara kerja yang cepatnya kayak gimana gitu. cara apa cocok tanammu. Iya, bercocok tanam. Cara tanam benih ya. Tanam yang yang bagus gimana. Iya, pokoknya kan ada pemangkasan daun juga. Nah, itu pemangkasan gimana tuh? Kayak nyukur itu tanaman gimana? Nyukur rambut. Atau jadi pemangkasan kayak gimana tuh? Jadi kan kalau tanaman udah tinggi tuh ya, daun kan sampai bawah tuh. Jadi sampai bawah. Iya, sampai bawah. Lu mau nyanyi. Dan emang daun tomat kayak gimana sih? Ya agak ada yang panjang, ada yang lebar. Emang kenapa dipangkas ini? Ya kan kalau tomat ya, tomat timun juga kebanyakan daun itu nggak baik. Kurang daun juga nggak baik. Jadi harus pas gitu. Nah, ini si daun yang bejat ini yang kayak gimana? yang nggak baik. Tanggung jawab ini. Yang nggak tanggung jawab ini yang kayak gimana itu? Apakah bisa lihat dari warna atau yang kan kalau daun kan ada yang setengah kering, ada yang setengah basah gitu. Iya, setengah kering, setengah basah ya. Ada yang bagus, ada yang jelek. Iya, maksudnya kayak gitu. Ada yang coklat tuh, yang udah ada kuning gitu. Ada yang kuning gitu. Iya, kalau udah kuning coklat tuh emang harus dipotong ya, dipotong daunnya. Terus kalau pemangkasan daun tuh biasanya yang paling bawah gitu. Paling bawah. Kenapa nggak yang paling atas? Soalnya kan bawah udah bukannya yang tumbuh terus atau kayak tumbuh dari yang atas, yang tumbuh terus dari atas gitu. Kan bawah tumbuh dari atas gimana? Kamu kan dari bawah, yang bawah kan masih tumbuh. Enggak, kalau tomat di atas. Tomat di atas? Iya kan, di atas itu kayak ada pucuk gitu, itu nanti pucuknya tuh tumbuh ke atas. Oh gitu? Iya, bukan dari bawah ke atas. Gitu. Oh, makanya yang di bawah dipotong ya? Iya, jadi kan tomat kan buahnya tuh kan di bawah, pasti di bawah kan. Nah itu biar nggak nutup tomat itu dipotong daunnya. Jadi biar tomatnya kena sinar matahari biar cepet ini. Oh, jadi dipotong karena menghalangi ini sinar matahari gitu. Iya. Ya kalau gitu mah ya harus dipotong ya. Jadi kan nggak ngalangin gitu. Iya, biar nggak ada halangan ya. Kelihatan enak, bukan kelihatan enak. Jadi langsung ke sinar matahari langsung. Gitu iya, gitu. Itu tomat itu kan tangkai ya? Apa kayak waluh enggak sih yang ini ngeramat ke bawah? Enggak, ke atas. Ke atas? Ke atas, terus ke atas, terus kayak gitu. Jadi satu tangkai tomat itu berapa ya banyak gitu tomatnya? Banyak. Ya, satu tangkai itu ada yang 12, 20 buah ada. Banyak ya? Iya. Tapi kan kadang ada yang busuk gitu. Atau kalau enggak ada ini enggak pernah enggak gagal panen gitu karena ini? Karena apa tak telat motong yang bawah gitu atau gimana? Enggak sih kalau gagal panen. Cuma emang tomat kan ada apa namanya?
yang ini apa namanya Apa empuk namanya gitu empuk gitu kan Empuk. itu Ya apa itu namanya? tomatnya Ya, tomatnya iya, maksudnya tomatnya yang buahnya lembek gitu. lembek itu nggak kepake. Jadi yang Hmm, kepake yang bener-bener yang padet lah. padat gitu ya. Padet warnanya merah gitu. Kalau yang nggak padet ya enggak, nanti kan waktu packing disortir lagi gitu. Tapi banyak ya, ada yang busuk gitu, yang enggak, yang kebuang gitu. Enggak sih, dikit sih. Dikit ya. Ya, dikit. Karena mungkin emang teratur kali ya, apa perawatannya, pengobatannya, pemupukannya juga penyiramannya gitu. Sekarang udah apa tuh? Lagi apa pengobatan? Ini prosesnya gitu. Kalau Apa yang udah mau panen? kalau yang sekarang timunnya udah panen. Oh, baru panen sekarang? Udah panen dari kapan? Bulan ini udah panen sih. Oh gitu. Jadi itu kalau misalkan masalah gaji nih, nggak apa-apa masalah gaji nih. Nggak apa-apa sih. Kalau ini mah nggak menyebutkan nominal angka, apa pas kan otomatis pas panen itu kan biasanya hasil penjualan banyak tuh. Iya. Jadi gimana masalah pendapat pas gaji pas panen itu gaji ya, pendapatan kamu gitu? Kalau panen lebih ini sih lumayan ya, soalnya kan ada lemburan gitu juga. Oh iya, lemburan juga. Iya, lumayan. Jadi gitu. pas panen kira-kira berapa jam lembur tuh? Panen nggak mesti sih, kadang 2 jam. Oh gitu. Tapi rutin dalam sebulan kira-kira 20 jam gitu? Ada sih. Ya? Ada. Nggak mesti, beda-beda juga sih. Kayak pas panennya banyak gitu kan harus ini lebih banyak lagi kayak gitu. Panennya dikit ya dikit gitu. Berarti lumayan juga pas panen nih. Kalau untuk apa, kalau sebelum panen itu standar, kadang kalau ada lembur apa sih gitu? Kalau apa namanya, kalau belum panen gitu biasanya nggak ada lembur. Cuma jam kerja biasa sih 8 jam gitu. Soalnya kan mau lembur, apa yang mau dilembur, nggak ada barangkali kerjaan. apa, karena nyiramnya banyak nih, nyampe malam gitu nyiram. Nyiram terus gitu ya. Iya. Bersihin nosnya gitu. Itu kalau masalah gaji berarti anggaplah sekarang kamu nyaman di sini. Terus perbedaan sama sebelumnya gimana itu pendapatan kamu sebelumnya? Kalau pendapatan sih mending yang sekarang Yang sih. sekarang lebih yang sekarang. Kalau yang dulu kan kayak apa ya, nunggu apa pesanan dari orang kan. Kalau nggak ada pesanan ya udah dikit aja barang yang kita kerjain. Kalau banyak pesanan ya baru banyak gitu. Tapi kalau pertanian kan kita yang ngerawat, kita ini kan pasti banyak gitu, pasti bisa dibilang banyak. Terus apa untuk pekerjaan kamu yang apa, maksudnya kesannya itu setelah kerja di situ gitu, di pertanian? Kesannya, kesan buat siapa? Buat saya? Buat saya, buat teman-teman yang buat saya sendiri aja. Yang ini juga boleh, buat sendiri juga nggak apa-apa. Ya kesan pesannya sih intinya nikmatin aja kerjaan yang kita kerjain, yang kita pilih sendiri. Karena kan orang cuma bisa ngeliat ya, oh kerjaan ini kayak gini kan, cuma bisa lihat doang kan, kita yang ngerasain gitu. Jadi ya syukurin aja, ya nggak usah malu lah sama kerjaan kita, walaupun kotor, walaupun apa, kita tetap enjoy. Dan kalau bisa kerja itu jangan cuma asal kerja, udah ngikut aja deh kayak gini kerja, ngikutin alurnya tuh, gitu. Yang kerja, gue mah cuma kerja ngambil apa gajian. Iya, biar gajian gitu. Jangan, kalau bisa kan kita kerja juga ambil ilmunya, pelajarin, oh jadi kerja di Jepang tuh kayak gini. Itu kan biar kita bisa praktekin ke Indonesia. Kan kita juga nggak tahu kerja di Jepang kan mau sampai kapan juga. Betul. Mungkin kita pengennya lama, cuma kan kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Karena anggaplah kalau di Jepang ini kita rezeki sementara mungkin ya. Iya. Cuman ya nggak. Buat cari modal lah. Iya, modal. Soalnya
kalau nggak ada rencana atau cita-cita ke depannya kan agak nggak ada harapan. Cuman kalau misalkan pekerjaan yang sekarang bisa diaplikasikan ntar di Indonesia, kenapa enggak lah kita pelajari ilmunya gitu ya. Iya. Apa yang dari pekerjaan itu yang lebih penting kayak dari proses, dari nanam benih, nyiram kayak yang kami tadi cerita, perawatan, gitu, panennya, sampai panen gitu, sampai ya. Dan emang kalau bisa disebut suksesnya itu karena nggak ada gagal panen dan outputnya terus tiap bulan tiap panen. Iya, pasti naik gitu konsisten kan. gitu iya, kan. Soalnya kan sayuran juga kan pasti ada naiknya juga kan, nggak mungkin turun. Pasti naik. Kenapa salahnya coba di Indonesia, siapa tahu ini kan sukses jadi kayak gitu. Jadi nggak usah takut gagal sih. Yang penting coba dulu aja. Oke. Itulah ada pesan dan kesannya buat teman-teman nih yang mau disampaikan nggak? Apa ya? Intinya tetap semangat aja, raih cita-citanya gitu. Oke guys, itu menarik sekali ya. Ternyata yang gua pandang itu pertanian itu nggak sekotor, nggak seberat apa yang ngebayangin. Ternyata menarik dan mengedukasi banget. Ternyata banyak ilmunya, pendapatannya juga lumayan. Jadi Mbak Nina ini dari pertanian udah dapat berapa? Rumah 2 katanya. rumah 2, amin. Mobil 5, kita amin ya Allah. Suami 2. Suami belum. Belum. Satu aja ya. Iya, satu aja lah, jangan banyak-banyak, satu aja bikin pusing gitu. Jadi yang hal yang menariknya itu luar biasa banget. Apa pekerjaan yang kamu kerjaan ini ntar bisa diaplikasikan di Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Nina sukses terus dan cita-citanya tercapai. Amin. Apa yang diharapkan dapat terpenuhi. Amin. Oke, itu guys cerita yang menarik dari Mbak Nina. Dan mungkin buat teman-teman juga yang punya pengalaman atau cerita yang menarik, yang mau sharing sama kita, berbagi sama kita, boleh di komen di ini nih, di konten kami, Ini Kami Podcast. Atau bisa chat ke admin kita di ya Ini Kami Podcast pokoknya. Oke. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Yang bisa follow juga Instagram kami, Ini Kami Podcast. Oke, sekian gua Kemod. Bye bye. Ini Kami Podcast.